Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Malam ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Fathul Mu'in yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Sebelum dimulai pengajian, terlebih dahulu kita membaca surat Al-Fatihah kepada muallifu hadzal kitab, pengarang kitab ini, dan kepada yaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari, dan kepada Sayyid Abi Bakar Syata Ad-Dimyati, nafa'anallahu bi'ulumihima wa afadha alaina min barakatihima wa asrarihima fid daraini amin. Thumma khususan ila arwahi syuyukhina Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Hashim As'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri, Kiai As'ad Syamsul Arifin, usulihim wa furu'ihim aynama kanu min masyarikil ardi ila magharibiha, nafa'anallahu bi'ulumihim wa afadha alaina min barakatihim wa anwarihim. Syahidullahi lahumul Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana. Segala puji lillahi bagi Allah, alladzi hadana, yang telah menunjukkan, mengarahkan, Allah na kepada kami, aidallana, yang telah menunjukkan Allah na kepada kami, lihadat ta'lifi, ditunjukkan untuk kerja penulisan pengarangan kitab ini. Ini kalau kita baca ayat Qur'annya sebenarnya bukan lihadat ta'lifi, tapi lihadan na'imi. Karena itu ini kita masukkan ke dalam badi' muktabas di dalam ilmu balaghah. Segala puji bagi Allah yang Allah telah menunjukkan kepada kami lihadat ta'lifi, untuk segera melakukan kerja penulisan pengarangan kitab ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Seandainya tidak bermodalkan hidayah Allah, maka kerja penulisan ini tidak bisa dilakukan. Gitu terjemah bebasnya begitu. Wa ma kunna linahtadiya, dibaca linahtadiya. Ini namanya lamul juhud, termasuk yang menasabkan kepada fi'il mudhari. Kalau di dalam jurmiyah itu kan fannawasibu asyaratun, hal-hal yang menyebabkan fi'il mudhari itu dibaca nasab ada 10. Yang pertama an, lan, idzan, kai, lamukai, lamul juhud, hatta, wal jawabu bil fa'i wal lami, wal jawabu bil fa'i wal wawi, kemudian au. Jadi ada 10 yang menyebabkan dibaca nasab. Lamul juhud salah satunya. Ciri bahwa itu lamul juhud biasanya diawali dengan makana atau lam yakun. Di sini wa ma kunna linahtadiya. Seperti di dalam Quran, lam yakunillahu liyaghfira lahum,
liyaghfira lahum itu lam juhud namanya. Wa ma kana Allahu, oh itu bukan. Jadi wa ma kana Allahu liyaghfira lahum itu lam juhud. Di sini wa ma kunna linahtadiya itu lam juhud juga, makanya dibaca nasab linahtadiya. Itu banyak tuh 10. Belum wal jawabu, jawab dengan fa dan wawu. Seperti kalau menjadi misalnya ada nahi kemudian ada wawu, itu dibaca nasab juga. Misalnya di dalam Syawahid Ibnu Aqil itu la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu, tidak dibaca wa ta'ti mithlahu karena la tanha itu fi'il nahi, wa ta'tiya itu ada wawu di situ, wa ta'tiya, jadi wawu di situ menyebabkan dibaca nasab tuh. Ini cara membaca kitab seperti ini penting bagi orang yang ingin segera bisa membaca kitab kuning secara baik. Dulu saya diajari kayak begini oleh kakek saya. Jadi mengaji kitab fikih, tapi yang dibahas juga ilmu nahwu saraf, balaghah, itu bisa lebih cepat mengerti atau bisa membaca kitab kuning. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jika bukan karena ada petunjuk dari Allah, maka kerja menulis kitab Fathul Mu'in ini tak mungkin bisa dilakukan. Walhamdu huwal wasfu bil jamili. Walhamdu, adapun pujian itu, huwal wasfu bil jamili, itu kalau di kitab lain disebutkan alhamdu itu ats-tsana'u bil lisani 'alal jamilil ikhtiyari 'ala ta'zimi. Jadi memuji secara verbal, pujian itu dilakukan dengan penuh sukarela bukan karena paksaan, diungkapkan dengan diksi yang baik, itu disebut dengan alhamdu. Jadi al-wasfu bil jamil, pujian itu dilakukan dengan cara yang baik. Wassalatu wa hiya minallahi ar-rahmatul makrunatu bit-ta'zimi. Wassalatu, salawat, wahiyya salawat itu minallahi, kalau salawat itu dari Allah, artinya ar-rahmanul makrunatu bit-ta'zimi, yaitu rahmat Allah yang disertai dengan pengagungan. Jadi kalau Allah bersalawat kepada Nabi, maksudnya Allah menurunkan rahmat kepada Nabi sambil mengagungkan kebesaran baginda Nabi. Itu salawat dari Allah. Wassalamu ay at-taslimu, bukan hanya salawat tapi juga salam, ay at-taslimu, penyelamatan. Diselamatkan dari apa? Min kulli afatin wa naqsin. Rasulullah itu diselamatkan dari setiap penyakit, wa naqsin, dan kekurangan. Itu sebabnya fisik Nabi itu sempurna, tidak ada cacat sama sekali. Kalau ingin tahu bacaan yang bagus, yang bisa menggambarkan fisik Nabi itu, salah satunya buku yang ditulis oleh Abu Ya Sayyid Muhammad. Judulnya Muhammad Al-Insanul Kamil. Atau kalau buku yang ingin lebih tebal, yang menjelaskan mengenai fisik Nabi itu, bisa dibaca di dalam Al-Kamil Fit Tarikh yang ditulis oleh Ibnul Athir. Atau Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Itu buku-buku sejarah yang cukup tebal menggambarkan fisik Nabi. Sebenarnya bagi kalangan pesantren, kalau mengerti Barzanji, mengerti Burda, sebagiannya juga menggambarkan mengenai fisik Nabi. Misalnya digambarkan di dalam Burda itu, faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin
walam yudanuhu fi ilmin wala karami. Nabi itu mengungguli seluruh para nabi dan rasul lain fi khalqin wa fi khuluqin, baik pada aspek fisiknya ataupun pada aspek non-fisik seperti akhlaknya. Siti Aisyah pernah ditanya oleh para sahabat mengenai akhlak Nabi. Dijawab oleh Siti Aisyah, kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran. Akhlak Nabi itu ya Al-Quran itu. Jadi kalau ingin tahu Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang diimplementasikan di dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, maka lihatlah perilaku baginda Nabi. Secara fisik Nabi juga mengungguli nabi-nabi yang lain secara fisik. Bahkan dibanding dengan kegantengan Nabi Yusuf, masih jauh lebih ganteng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa dibaca di dalam buku-buku Syama'ilun Nubuwah atau Dalailun Nubuwah yang menggambarkan kehebatan fisik Nabi. Bahkan kalau teman-teman baca syarahnya Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh judulnya Maraqil Ubudiyah, ditulis oleh Syekh Nawawi Banten, itu kan ada puisinya kan, lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa matatha'aba aslan fi madaz zamani minhu dawab wa lam tahrub wa ma waqa'at dzubabatun abadan fi jismihil hasani. Minhud dawabu walam tahrub wa ma waqa'at. Jadi tubuh Nabi itu tidak pernah dihinggapi lalat, karena tubuh Nabi itu agak hangat. Menurut para ulama itu dampak dari panasnya zikir yang ada di dalam hatinya. Dulu kalau kita salaman kepada kiai-kiai sepuh yang dikenal sebagai waliyun min auliyaillah, itu tangannya agak hangat tuh. Yang pernah salaman ke Kiai Hamid Pasuruan itu tahu badannya agak hangat. Jadi salawat dan salam ini kita curahkan kepada baginda Nabi. Salawat berupa rahmat dari Allah kalau itu adalah salawat dari Allah, dan salam dalam pengertian menyelamatkan. Allah yang menyelamatkan tubuh Nabi, juga Allah menyelamatkan dari segala hal-hal yang menyebabkan mengurangi kehebatan Nabi, mengurangi martabat Nabi. Karena itu Nabi misalnya dijaga nasabnya oleh Allah. Di tengah masyarakat yang mengagungkan nasab, seperti di dalam lingkungan masyarakat Arab saat itu, nasab begitu penting, maka Nabi menghadirkan maka Allah menghadirkan seorang Nabi yang khatamul anbiya wal mursalin ini dari nenek moyang yang baik. Jadi darah Nabi itu darah orang-orang yang baik. Kata Nabi, lam azal unqalu min aslabit tahirina ila arhamit tahirat. Aku ini dipindahkan oleh Allah dari sulbi-sulbi, dari tulang punggungnya orang-orang yang suci ke rahimnya perempuan-perempuan yang suci. Makanya terjaga tuh nenek moyang Nabi. Kalau baca Barzanji tahu, hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismihi tarakus sifaha falam yusibhum ma'aruhu min adamin wa ila abihi wa ummi. Jadi bapak-bapaknya Nabi itu memang orang-orang yang suci, yang dipilih oleh Allah. Makanya menjadi Nabi itu tidak bisa menjadi cita-cita. Jadi kita tidak bisa bercita-cita menjadi Nabi, karena Nabi itu langsung Allah yang memilih. Misalnya ada pribadi-pribadi yang langsung dipilih oleh Allah. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah memang sengaja memilih Nabi Adam,
memilih Nabi Nuh, memilih keluarga Ibrahim, memilih keluarga Imran. Itu orang-orang yang dipilih. Sebenarnya juga begitu, menjadi waliullah itu tidak bisa menjadi cita-cita. Tapi kalau menjadi ulama bisa menjadi cita-cita. Kalau menjadi ulama ya kita harus tekun belajar. Mondok di pesantren sekian lama bisa menjadi ulama, tapi menjadi waliullah, kekasih Allah, nggak bisa. Karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi ini secara fisik sempurna, secara akhlak juga begitu agung. Bacaan salawat dan salam kita ini kita curahkan ala Sayyidina Muhammadin Rasulillahi. Kita haturkan, kita serahkan, kita berikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu, Nabi ini diutus likafatis tsaqalaini al-jinni wal insi. Nabi ini diutus bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk jin. Karena di lingkungan jin ini tidak ada yang jadi nabi. Jadi nabi ini hanya dari unsur manusia, tidak ada unsur jin yang menjadi nabi. Itu sebabnya Nabi Muhammad juga turun untuk menyebarkan syariat ke lingkungan komunitas jin. Nah, kalau kita baca Quran itu kan ada surat jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jadi jin itu, komunitas jin pernah mengaji pada Nabi. Teman-teman yang pernah nyampe ke Mekah tahu ada masjid jin dekat dengan Ma'la atau Mu'alla itu. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus likafatis tsaqalaini al-jinni wal insi. Nabi diutus kepada komunitas jin dan manusia. Nah, kalau jin bisa melihat manusia, tapi manusia tidak bisa melihat jin. Di dalam Quran dinyatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jin bisa menyaksikan manusia, manusia tak bisa menyaksikan jin. Diutusnya Nabi kepada komunitas jin dan manusia itu ijma'an, berdasarkan ijma' para alim ulama. Jadi konsensus para alim ulama menyepakati bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya diutus buat manusia, tapi juga buat jin. Wakadzal malaikati, jadi bacanya wakadzal malaikati, diatafkan ke likafatis tsaqalaini al-jinni wal insi wakadzal malaikati. Ada yang berkata ala ma qalahu jam'un muhakkikuna, ada yang berkata bahwa Rasulullah itu diutus bukan hanya buat jin dan manusia, tapi juga diutus untuk para malaikat. Saya cek kitab I'anatut Talibin dulu. Oke. Bal wa ila kafatil khalqi, di dalam syarahnya ini I'anatut Talibin, Rasulullah itu bahkan diutus kepada seluruh makhluk. Min malakin malaikat, wahajarin batu, wa madarin tanah. Bal wa ila nafsihi, bahkan Rasulullah itu diutus untuk dirinya sendiri. Tapi menurut Ar-Ramli, Rasulullah itu diutus lam yursal ilal malaikati ay irsala taklifin, akan tetapi ursila ilaihim irsala tashrifin. Rasulullah diutus kepada malaikat itu bukan untuk menyampaikan kewajiban, bukan untuk menyampaikan taklif,
tapi irsalat tasyrifin untuk memuliakan kedudukan Nabi yang lebih tinggi ketimbang para malaikat. Ini menurut sebagian para ulama. Makanya para ulama berselisih apakah Nabi Muhammad diutus hanya kepada jin dan manusia atau mencakup kepada seluruh alam semesta ini termasuk malaikat. Makanya ada laulaka ma khalaqtul khalqa, seandainya bukan karena engkau Muhammad, kata Allah, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Makanya kita punya keterikatan dengan baginda Nabi. Wa Muhammadun, Muhammad alamun mankulun min ismil maf'uli al-mudha'afi. Muhammad itu adalah nama yang diambil dari bentuk isim maf'ul al-mudha'afi bertasydid. Jadi Muhammad maudhu'un liman kathurat khisaluhu alhamidatu. Kata Muhammad biasanya dibuat, diciptakan, disusun untuk orang-orang yang banyak kebaikannya. Khisaluhu alhamidatu. Jadi hal ihwal, pekerti Nabi itu memang baik. Di kalangan para musuhnya saja Nabi dikenal sebagai pribadi yang baik. Pribadi yang sempurna. Cara menghormati orang, cara berbicara dengan orang. Nabi kalau berbicara dengan orang lain selalu seluruh tubuhnya itu menghadap kepada yang diajak bicara. Jadi bukan hanya kepalanya yang bergerak menuju yang diajak bicara. Ini menunjukkan akhlak Nabi yang sempurna. Itu ada di dalam bukunya Sayyid Muhammad, ya, Muhammad al-Insanul Kamil. Bahkan dari saking istimewanya, salah satu bentuk kemukjizatan Nabi ada di dalam hadis, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Rasulullah itu tidak pernah mencaci maki makanan. Kalau Nabi menyukai, wa idza ishtaha akalahu, kalau Nabi suka dimakan, wa idza kariha lam yakulhu, kalau Nabi tidak suka ya tidak dimakan. Di bidang ini saja, di kasus ini saja kita susah untuk menyontoh Nabi tidak pernah mencaci maki makanan. Jadi ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Rasulullah tidak pernah mencaci makanan. Summiya bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam biilhamin minallahi li jaddihi. Nabi Muhammad diberi nama Muhammad itu berdasarkan ilham. Ilham itu minallahi, dari Allah, diberikan li jaddihi kepada kakeknya Nabi. Kepada kakeknya Nabi, yaitu Abdul Muttalib. Karena Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Bukan bin Abdul Muttalib, ya, tapi bin Abdul Muttalib. Jadi nama Nabi sendiri, nama Muhammad itu dari Allah. Tapi kita tahu nama kanjeng Nabi itu bukan hanya Muhammad. Nama Nabi itu banyak. Nama Nabi itu Ahmad, Muhammad, Taha, Yasin, Abul Qasim, banyak itu. Tapi biasanya sebagian ulama tidak memperbolehkan menggunakan nama Abul Qasim menjadi nama terhadap umatnya. Seluruh nama Nabi selain Abul Qasim diperbolehkan untuk dipakai oleh umat Islam, kecuali Abul Qasim. Itu untuk menunjukkan kecintaan Nabi terhadap anaknya yang bernama Qasim. Tapi jangan lupa, anak-anak Nabi yang laki-laki semuanya meninggal ketika masih bayi. Termasuk anak Nabi dengan Maria Al-Qibtiyah,
salah seorang perempuan dari Mesir, yang kemudian dari perempuan ini Nabi punya anak namanya Ibrahim. Ini juga meninggal ketika masih kecil. Selain dari Maria, Nabi seluruh anaknya melalui jalur Khadijah. Jadi pernikahan Nabi dengan Aisyah tidak punya anak. Pernikahan Nabi dengan Sofia, dengan Ummu Salamah, dengan Hindun dan sebagainya itu tidak punya anak. Kecuali pernikahan Nabi dengan Khadijah melahirkan banyak anak, dan pernikahan Nabi dengan Maria Al-Qibtiyah itu memiliki satu anak bernama Ibrahim. Tapi anak-anak Nabi yang melalui jalur Khadijah itu seluruhnya lahir ketika Nabi belum diangkat menjadi Nabi. Nabi itu kalau pandangan yang populer diangkat menjadi Nabi ketika Nabi umur 40 tahun. Anak Nabi yang terakhir bernama Fatimah Az-Zahra itu lahir ketika Nabi umur 35 tahun. Dan ada peristiwa penting pada waktu Nabi umur 35 tahun, bukan hanya menyangkut kelahiran Fatimah, tapi pada umur 35 tahun Nabi menjadi ketua renovasi pembangunan Ka'bah. Ini ada di dalam buku Akhbaru Makkah yang ditulis oleh Al-Arzaki mengenai sejarah Mekah. Jadi anak-anak Nabi dengan Khadijah seluruhnya lahir ketika Nabi belum diangkat menjadi Nabi. Jadi qoblal bi'tsah, bukan ba'dal bi'tsah. Sama nanti seluruh anak-anak Nabi itu meninggal duluan, kecuali Fatimah Az-Zahra itu baru meninggal 6 bulan setelah meninggalnya baginda Nabi. Anak-anak putri-putri Nabi yang lain meninggal duluan. Fatimah 6 bulan setelah Nabi meninggal baru meninggal dunia, baru wafat. Fatimah Az-Zahra. Setelah Fatimah meninggal dunia, akhirnya nanti Sayyidina Ali bin Abi Thalib menikah dengan sejumlah perempuan lain. War rasulu minal basyari, tadi kan ada kata-kata rasul. Rasul itu apa? Rasul itu minal basyari, manusia. Jadi nggak ada malaikat yang disebut sebagai rasul dalam definisi ini, atau jin. Rasul itu zakarun adalah laki-laki, hurrun yang merdeka, uhiya ilaihi yang diberi wahyu. Laki-laki itu diberi wahyu bisyar'in dengan membawa syariat. Jadi laki-laki merdeka yang diberi wahyu berisi syariat. Wa umira bitablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat itu. Wa umira, dan diperintahkan siapa? Zakarun hurrun itu bitablighihi, untuk menyampaikan wahyu, untuk menyampaikan syariat. Wa illam yakun lahu kitabun wala nusakhun, sekalipun Nabi itu tidak punya kitab, tidak punya juga nusakhun, itu jamak dari nuskhah. Nusakhun, nuskhatun, salinan-salinan kitab. Kayusha alaihi salam, seperti Nabi Yusha alaihi salam. Artinya kita tahu tidak seluruh Nabi diberi fasilitas kitab suci oleh Allah. Seperti Nabi Yusha itu tidak difasilitasi kitab suci oleh Allah. Fa'illam yu'mar bitablighi, kalau laki-laki yang mendapatkan wahyu itu tidak diperintahkan bitablighi untuk menyampaikan wahyu itu, fanabiyun, maka itu disebut sebagai nabi. Itu disebut sebagai nabi. Jadi Rasul Allah itu lahir tumbuh dari komunitas manusia. Makanya kalau kita baca Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nabi yang datang kepada kalian itu lahir dari komunitas kalian juga. Nanti sebagian ulama seperti Abu Ya Muhammad membacanya, menukil sebuah pendapat yang menyatakan laqad ja'akum rasulun bukan min anfusikum tapi min anfasikum. Yang datang kepada kalian itu adalah orang yang terbaik di antara kalian. Makanya Nabi itu adalah yang terbaik di antara umat manusia. Itulah bedanya dengan yang lain. Jadi muncul dari komunitas manusia, tapi dipilihkan oleh Allah laki-laki yang baik, yang terbaik. Tapi lagi-lagi yang menetapkan seseorang itu menjadi Nabi, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi yang wajib diketahui bagi umat Islam hanya mungkin yang wajib ya 25. Dari 25 itu 18-nya itu selalu punya hubungan kekerabatan dengan Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim disebut sebagai bapak para nabi karena 18 nabi itu ya, terhubung dengan Nabi Ibrahim. Memang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Memang Allah sengaja memilih keluarga Ibrahim lebih unggul ketimbang yang lain-lain. Bisa dibayangkan tuh, 18 nabi dari 25 itu selalu punya hubungan kekerabatan dengan Nabi Ibrahim. Misalnya disebutkan di dalam Quran, wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub. Aku karuniakan kepada Ibrahim itu Ishak, nanti punya anak namanya Yaqub. Kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyasa kullun minas salihin wa Ismaila wal Yasa wa Yunus wa Luta. Jadi udah 18 itu dari keturunan atau terkait dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya kita nggak usah bercita-cita menjadi nabi, bukan hanya karena pintu kenabian sudah ditutup, tapi karena kita tidak dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang nabi. Keluarga Imran kan juga sama tuh, yang melahirkan Nabi Musa alaihi salam, si Nabi Isa juga sama. Itu kalau kita urut-urut semuanya melalui jalur Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi itu Allah yang memiliki hak prerogatif. Walaupun pada zaman Nabi Muhammad menjadi Nabi, banyak orang yang pengen menjadi Nabi. Salah satunya adalah Umayyah bin Khalaf. Itu pengen menjadi Nabi. Memenuhi syarat sebenarnya Umayyah bin Khalaf menjadi Nabi kalau dilihat dari kemampuan akademiknya. Karena Umayyah bin Khalaf itu sanggup menguasai 8 bahasa. Tapi tidak dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang nabi, sekalipun persyaratan akademiknya sudah terpenuhi. Jadi dipilih oleh Allah. Ada perempuan yang beruntung, keluarganya itu jadi nabi. Siapa itu? Seperti, makanya ada teka-teki di dalam kitab-kitab kuning itu. Ada perempuan yang bapaknya menjadi nabi, kakeknya menjadi nabi, bapak dari kakeknya menjadi nabi, suaminya menjadi nabi, saudara kandungnya menjadi nabi, anaknya menjadi nabi. Siapa itu? Elia bintu Yaqub. Elia bintu Yaqub itu Elia atau Alia kalau di dalam kitab-kitab kuning. Alia itu bapaknya bernama Yakub. Saudara dari Alia itu Nabi Yusuf. Suami dari Alia itu Ayub. Anak dari Alia itu Zulkifli.
kakeknya bernama Ismail, bapak dari kakeknya bernama Ibrahim. Itu Alia kalau bacanya di dalam kitab-kitab itu. Itu perempuan yang beruntung tuh, menjadi hidup di lingkungan para nabi yang besar-besar. Jadi harus manusia. Nah ini dzakarun, nabi itu harus laki-laki. Ini menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari. Nanti para ulama berselisih mengenai kemungkinan adanya nabi perempuan. Ada nggak nabi perempuan di dalam Islam? Ada nabi perempuan. Pendapat ini misalnya dinyatakan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, termasuk juga Al-Qurtubi dan Ibnu Hazm. Jadi 3 ulama ini yang saya tahu. Abul Hasan Al-Asy'ari, kata Abul Hasan Al-Asy'ari, inna fin nisa'i iddatan nabiyyat. Dari kalangan perempuan itu ada banyak yang menjadi nabi. Tapi wahasarahunna Ibnu Hazm fi sittin. Ibnu Hazm membatasi nabi perempuan itu hanya kepada 6 perempuan. Siapa itu? Hawa, Sarah, Hajar, ibunya Nabi Musa, Siti Asya, dan Maryam. Itu menurut Ibnu Hazm hanya 6 perempuan yang menjadi nabi. Tapi Al-Qurtubi menyatakan hanya ada 1 yang menjadi nabi, yaitu Siti Maryam. Jadi Al-Qurtubi menafikan Hajar dan Sarah, istri dari Nabi Ibrahim, menjadi nabi. Yang diakui kenabiannya hanya Siti Maryam. Kenapa ada ulama yang berpendapat seperti ini? Ada dalil Qur'annya atau tidak? Menurut mereka ada. Siapa saja yang mendapatkan wahyu dari Allah, maka dia adalah seorang nabi. Dan Allah berfirman di dalam Quran, wa wahayna ila ummi Musa an ardhi'ihi. Allah berwahyu kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusui Nabi Musa. Fa'in khifti alaihi fa'alqihi fil yammi. Itu ada di dalam Quran. Kalau engkau, wahai ibunya Nabi Musa, khawatir terhadap keselamatan anaknya, karena Fir'aun memerintahkan membunuh setiap anak laki-laki yang lahir, fa'alqihi fil yammi, lemparkan saja anak laki-lakimu itu ke tengah laut. Wala takhafi wala tahzani, enggak usah takut, enggak usah galau. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Aku akan mengembalikan bayi itu kepadamu dan dia akan dijadikan sebagai salah seorang rasul. Ini yang menjadi dasar sebagian ulama menyatakan ibunya Nabi Musa itu adalah nabi karena mendapatkan wahyu. Tapi kalau sandarannya setiap orang yang mendapatkan wahyu adalah nabi, kalau kita baca Quran, yang mendapatkan wahyu di dalam Quran bukan hanya manusia. Wa auha rabbuka ilan nakhli anittakhidhi minal jibali buyuta. Allah memberikan wahyu ke lebah, kan? Itu tidak berarti bahwa lebah itu adalah nabi. Pendapat yang lain menyatakan yang mendapatkan bukan hanya mendapatkan wahyu dalam pengertian lafzi yang tadi, tapi siapa saja yang didatangi oleh malaikat Jibril, diajak komunikasi oleh Jibril, dia adalah nabi. Dan kita tahu Siti Maryam itu salah seorang perempuan yang diajak komunikasi oleh malaikat Jibril. Bahkan di dalam Quran dinyatakan, فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Aku mengutus malaikat Jibril untuk berjumpa dengan Siti Maryam, dan
Di depan Siti Maryam, malaikat Jibril hadir dengan sesosok manusia. Itu yang menjadi dasar dari Al-Qurtubi untuk menyatakan bahwa Siti Maryam itu adalah seorang nabi. Bahkan Allah sendiri yang berfirman di dalam Quran, "Ya Maryamu, innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin." Memang Allah yang menyucikan, yang memilih Siti Maryam lebih unggul ketimbang perempuan-perempuan yang lain. Nah, itu ulama yang menyatakan ada nabi perempuan, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Ibnu Hazm, dan Al-Qurtubi. Tapi sebagian ulama yang lain menolak adanya nabi perempuan itu. Seperti Imamul Haramain, Imam Nawawi, Qadhi Iyad, As-Subki, yang dianggap sebagai jumhurul ulama menolak adanya nabi perempuan itu. Ini kalau mau membaca informasi mengenai ini tinggal dibaca di dalam Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani pada juz 6 halaman 529 sampai 530. Itu kalau buku saya, Fathul Bari ya, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu beberapa ulama yang menolak dan yang menerima tentang nubuwatun nisa, kenabian perempuan. Saya mengikuti pendapat jumhur saja, karena memang terjadi keragaman pandangan para alim ulama mengenai ada dan tidaknya nabi perempuan. Tapi kita nggak usah kaget kalau ada orang yang menyatakan ada nabi perempuan, karena memang ada dasarnya di dalam kitab-kitab yang mu'tabarah seperti Fathul Bari itu. Di dalam Al-Qurtubi juga ada. Jadi zakarun hurrun uhiya ilaihi bisyar'in, Rasul itu adalah laki-laki merdeka yang diberi wahyu oleh Allah untuk menjelaskan syariat dan diperintahkan untuk disampaikan. Karena nanti ada nabi yang tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariat. Itu seperti kebanyakan para nabi. Nabi Yusuf, Nabi Harun. Itu bukan nabi-nabi yang... Bahkan Nabi Yusuf sendiri bukan nabi yang mengurusi syariat seperti kita memahami syariat hari ini. Nabi Yusuf itu menjadi kepala urusan logistik. Jadi mengurusi ketahanan pangan. Jadi kerja kenabian itu lebih universal ketimbang pemahaman kita mengenai makna kenabian. Makanya Nabi juga masuk ke pasar, mengecek harga-harga di pasar, ada penindasan atau tidak. Dikritik oleh sebagian orang Yahudi. Ini katanya Nabi kok keluar masuk pasar gimana? Allah menegaskan di dalam Quran, "Ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq." Nabi juga bisa keluar masuk pasar. Wa wailun lil mutaffifin. Nabi mengecek tuh ada kecurangan timbangan atau tidak di pasar-pasar itu. Jadi seorang pemimpin harus memastikan harga kebutuhan pokok itu bisa dijangkau oleh masyarakat, terutama yang berada pada level terbawah. Jadi kerja kenabian bukan hanya mengurusi agama seperti yang kita fahami, tapi juga mengurusi hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. War-rasulu afdalu minan nabi ijma'an. Rasul itu lebih utama ketimbang nabi, ijma'an itu disepakati. Wasahha khabarun. Benar kalau ada sebuah hadis yang menyatakan inna adadal anbiya'i alaihimus salatu wassalamu mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Benar kalau ada orang yang berkata bahwa jumlah para nabi itu 124.000.
Wa inna adadar rusuli 315. Sementara jumlah rasul itu 315 rasul. Kalau 124.000 itu jumlah nabi, berarti lebih banyak para nabi yang tidak kita ketahui sampai sekarang. Lebih banyak yang tidak diketahui. Karena kalau kita kumpulkan seluruh nama-nama nabi di dalam Quran, di dalam Taurat, di dalam Injil, itu tidak lebih dari 200 nabi. Jadi masih lebih banyak nabi-nabi yang belum kita ketahui. Apalagi nanti ada yang disebut dengan nabi yang sampai sekarang masih hidup. Ada 2 nabi yang dipanjangkan umurnya oleh Allah. Pertama Nabi Khidir, yang kedua Nabi Ilyas. Kata Al-Qurtubi, annal Khidir nabiyun mu'ammar. Nabi Khidir itu adalah nabi yang dipanjangkan umurnya. Hidup sampai sekarang, tapi mahjubun anil absar, tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Nabi Khidir ini anak Persia ya. Kalau Nabi Ilyas itu keturunan Bani Israel. Ini 2 nabi ini, baik Khidir ataupun Ilyas, yaltaqiyani kulla amin fil mausim. Setiap tahun ketemu ketika musim haji. Nggak tahu ini kalau haji tahun ini dibatalkan, mereka pasti akan tetap ketemu karena tidak akan kena dampak dari virus COVID-19 ini, karena beliau mahjubun anil absar, tidak bisa dijangkau, tidak bisa dilihat ya. Berarti sudah tua sekali. Karena Nabi Khidir itu nama lengkapnya kan Ablaya bin Malkan bin Falih bin Shalih bin Arfahsyad bin Sam bin Nuh. Jadi anak keturunan Nuh. Nabi Nuh itu anaknya kan banyak, menyebar di beberapa negara. Salah satunya di Persia yang nanti punya anak namanya Nabi Khidir alaihi salam. Ada Nabi Musa. Jangan lupa, nabi yang bernama Nabi Musa itu bukan hanya satu, yaitu Musa bin Imran. Tapi ada 2. Di samping ada Nabi Musa bin Imran, ada nabi juga bernama Musa, itu namanya Musa bin Mansha bin Yusuf bin Yaqub. Ini hidup sebelum Nabi Musa bin Imran. Itu semua ada di dalam tafsir Al-Qurtubiyah. Karena saya suka sekali terhadap tafsir Al-Qurtubi ini, bermadzhab Maliki, tapi elaborasinya lumayan padat tuh. Udah mau jam 9 ya. Sedikit lagi, wa ala alihi aqaribihi al-mu'minina min bani Hashimin wal Muttalibi. Salawat dan salam juga dicurahkan untuk keluarga Nabi. Aqaribihi artinya kerabat Nabi. Al-mu'minina yang beriman, yang tidak beriman tidak termasuk alun Nabi, tapi tidak seluruhnya, min bani Hashimin, dari anak keturunan Hashim, wal Muttalibi dan Muttalib. Muttalib bukan Abdul Muttalib, jangan lupa. Karena Abdi Manaf itu punya anak 4. Yang pertama adalah bernama Muttalib. Nanti Muttalib punya jadi Abdi Manaf punya anak Muttalib, punya anak Hashim, punya anak Abdi Syams, punya anak Naufal. Naufal ini yang nanti melahirkan anak keturunan yang disebut dengan klam Mut'im ya. Makanya ada sahabat yang disebut Jubair bin Mut'im. Kalau Abdi Syams itu nanti yang melahirkan anak keturunan Uthman bin Affan. Tapi yang dimaksud dengan alun Nabi di sini adalah yang lahir dari keturunan Muttalib dan lahir dari keturunan Hashim. Nabi ini lahir dari keturunan Hashim. Hashim nanti punya anak Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib itu nanti punya anak banyak. Salah satunya Abdullah, bapak Nabi. Sayyidina Hamzah, paman Nabi. Abu Talib, paman Nabi. Abu Lahab, paman Nabi. Al-Harith, Az-Zubair. Jadi puluhan anak dari Abdul Muttalib bin Hashim bin Muttalib ini. Makanya kalau tidak ada
persyaratan al-mu'minina, maka Abu Lahab itu Bani Hashim. Tapi di sini karena alun Nabi itu adalah aqaribihi al-mu'minina, maka Abu Lahab dikeluarkan menjadi bagian dari alun Nabi, keturunan Nabi. Wakilahum kullu mu'minin, yang dimaksud dengan keluarga Nabi itu adalah setiap orang yang beriman. Ai fi maqamid du'a'i wa nahwihi, itu setiap orang beriman. Kalau dimaksudkan fi maqamid du'a, di dalam maqam doa, artinya kalau kita berdoa, wa ala alihi, yang dimaksud pada seluruh umat Islam, seluruh orang yang beriman. Waktira, pendapat itu dipilih, li khabarin dha'ifin, berdasarkan hadis dha'if, fihi menyangkut An-Nawawi fi syarhi Muslimin. Tapi Imam Nawawi di dalam syarah Muslim menetapkan pendapat kil itu, fi maqamid du'a. Wa sahbihi, dan sahabat Nabi, salawat serta salam kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi. Wa huwa ismu jam'in, kata sahbun itu adalah isim jamak li sahibin, bagi kata sahib, bimakna as-sahabiyu, bermakna sahabi. Karena nanti dibedakan di dalam i'anatut talibin antara sahib dengan sahabi. Kalau sahib itu huwa man talat isyratuhu, orang yang lama bergaul dengan Nabi. Was sahabiyyu la yushtaratu fi, kalau sahabi tidak dipersyaratkan begitu. Jadi sahabi itu nanti wahuwa, sahabat Nabi itu man ijtama'a mu'minan binabiyina sallallahu alaihi wasallam, orang yang berkumpul bersama Nabi, mukminan dalam keadaan beriman, walau a'ma, sekalipun buta, sekalipun tunanetra, ghaira mumayyizin, belum mumayyiz, belum tamyiz, belum bisa membedakan antara ini dan itu, antara baik dan buruk misalnya. Itu sudah tergolong sebagai sahabat Nabi. Tapi tidak disebutkan di sini ya, beriman pada Nabi, apakah dia juga harus dipersyaratkan mati dalam keadaan Islam? Sebagian ulama lain menyatakan sahabat Nabi itu bukan hanya orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman pada Nabi, tapi juga mati dalam keadaan Islam. Karena sekurang-kurangnya kita bisa menjumpai ada 3 sahabat Nabi yang beriman pada Nabi, tapi di ujung akhir hidupnya itu keluar dari Islam. Seperti Abdullah bin Khattal, kemudian Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf yang tadi menentang Nabi itu, kemudian Miqyas bin Subabah. Itu juga 3 orang yang pada zaman Nabi berada di dalam Islam, tapi meninggalnya nanti tidak berada di dalam Islam. Itu tidak disebut sebagai sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi itu juga persyaratannya mata ala dinil Islam, mati dalam keadaan beriman. Al-faizina biridallahi ta'ala, sahabat Nabi, keluarga Nabi adalah orang-orang yang beruntung dengan mendapatkan ridha dari Allah Ta'ala. Sifatun liman dzukira, kata-kata tadi itu beruntung mendapatkan ridha Allah itu menjadi sifat dari orang-orang yang disebutkan tadi, para sahabat Nabi, kemudian keluarga Nabi, alun Nabi. Wa ba'du, ini sudah jam 9 ya, mungkin sudah cukup ya. Al-faizina biridallahi ta'ala, yaitu orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah. Jadi sahabat Nabi, keluarga Nabi, itu kita maknai secara lebih luas. Tapi yang dimaksud dengan sahabat Nabi, orang yang berjumpa dengan Nabi fi alami syahadah, berjumpa fisik dengan Nabi, ketemu ketika Nabi masih hidup. Jadi orang yang berjumpa dengan Nabi di dalam mimpi itu tidak disebut sebagai sahabat Nabi.
Orang yang berjumpa dengan Nabi sudah meninggal dunia, tapi sekarang bisa disaksikan fil yaqdhah, seperti pengalaman sufi. Itu kalau kita buka kitab-kitab sufi seperti cerita mengenai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berjumpa dengan Nabi, padahal jaraknya dengan Nabi kan ratusan tahun. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani habis menjadi imam salat di Masjid Baghdad, habis salat duhur, kemudian pakai sendal, tiba-tiba didatangi oleh Nabi, tidak dalam keadaan mimpi, tapi dalam keadaan terjaga. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani ditanya oleh Nabi, "Limadza anta la tatazawwaj?" Kenapa kamu tidak mau menikah? Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk ulama yang lambat menikahnya. Kata Nabi, "Tazawwaj," menikahlah. Maka atas perintah Nabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menikah. Itu berjumpanya tidak fil manam, tapi fil yaqdhah. Karena kata Nabi, "Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqdhah." Orang yang berjumpa dengan aku dalam keadaan mimpi, pada saatnya nanti akan berjumpa dengan aku tidak dalam keadaan mimpi. Itu nanti ada debat lagi tuh. Nabi Khidir itu kan ketika Nabi masih hidup, kan sering datang berjumpa dengan Nabi. Akhirnya nanti para ulama berselisih pendapat, kalau begitu Nabi Khidir itu sahabat Nabi atau bukan. Itu banyak di dalam kitab-kitab tafsir penjelasan perselisihan para ulama mengenai apakah Nabi Khidir itu sahabat atau bukan. Kadang Nabi Khidir datang berjumpa dengan Nabi Muhammad, padahal bentangan jarak waktunya kan sudah cukup jauh. Jadi ada dua Nabi sampai sekarang masih hidup. Nabi Khidir itu menjaga pantai, karena Nabi Ilyas itu menjaga hutan. Jadi kita mengerti sekarang yang dimaksud dengan sahabat itu, orang yang berjumpa dengan Nabi fi alamis syahada, bukan fi alamil ghaib, di dalam dunia nyata. Tidak berjumpa dengan Nabi ba'da mamatin Nabi, setelah Nabi tidak ada. Tapi berjumpanya dengan Nabi ketika Nabi masih hidup, dalam keadaan beriman dan seterusnya. Capek juga ya, udah jam 9. Nah, besok libur dulu ngajinya. Saya harus berbagi dengan yang lain, mengaji juga. Jadi berbagi dengan yang lain, jadi besok libur dulu, mudah-mudahan besok lusanya kita mengaji. Nah, mungkin besok lusa itu mengaji tafsir Al-Wasit ya. Jadi kembali kepada Al-Quran. Kalau ini kan kita fikih. Saya nggak tahu apakah pola penjelasan saya seperti ini lebih bagus atau kita baca aja sampai hatam. Kalau baca sampai hatam itu model pesantren. Tapi kalau begini, elaborasinya banyak, mungkin teman-teman yang tidak sempat membaca banyak buku, model pelajaran yang seperti ini lebih berguna. Begitu juga teman-teman yang mau belajar Nahwu Sharaf, dengan pola penjelasan seperti ini mungkin ada gunanya. Saya mengambil pola yang dulu diterapkan oleh kakek saya sama saya, membaca Fathul Qarib, tapi yang dibahas kok malah Nahwu Sharaf. Itu banyak gunanya untuk teman-teman yang mau belajar ilmu Nahwu dan Sharaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.